Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Fatir ayat 42 dan 43, di mana di sini kita akan belajar tentang cara memberi harokat hamzah wasol di awal ayat. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita bahas dulu ayat 42 ini. Di sini ada nun bertemu dengan jim yang kita baca ikhfa. Ikhfa hakiki jumlah hurufnya ada 15. Disebut ikhfa karena cara membacanya itu adalah samar. Ketika kita membaca nun mati, kita bersiap huruf jim. La in ja, jadi rongga mulut kita itu sudah kita persiapkan membaca jim. Maka itulah yang dinamakan dengan ikhfa. Dan kita panjangkan membacanya. La in ja'ahum adalah mad wajib muttasil. Membacanya itu 5 harakat atau 2,5 alif. Kemudian di sini ada idgham bila gunnah yang tidak dibaca dengung. Nadhirul la yakunun. Nah, tasydid nun ini disebut dengan gunnah musyaddada. Hati-hati ketika kita membaca umam. Di akhir kata, di akhir kalimat yang kita baca berhenti. Di sini di waqaf jim jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Ini adalah pendek ketika kita membaca umam. Ihdal umam gitu aja. Tidak berdengung ya, tapi dia sedikit tawasud atau tidak boleh terlalu ditekan. Itu sifat dari mim. Ihdal umam. Jadi dia masih menyimpan sedikit gunnah tersebut dengan dia mempunyai sifat tawasud tersebut. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Kemudian kita lihat di sini ada tanwin bertemu dengan mim yang kita baca idgham bi gunnah. Nah, di sini timbul pertanyaan, apabila kita itu meneruskan ayat ini dari 42 ke 43. Tentunya di sini sudah ada tandanya, yaitu ada nun yang kecil yang kita bahas kemarin, yaitu nun wiqayah, disebut juga nun iwad, nun wasol, nun shogir. Banyak sekali istilahnya, ada nun tanwin juga. Nah, kalau kita itu meneruskan ini, maka tanwin yang ada di sini diganti dengan nun yang kecil ini. Nun yang kecil itu pasti harokatnya itu kasroh, sehingga membacanya adalah, karena fathatain ini sudah diganti, maka dia menjadi fathah biasa, satu baris saja. Dan alifnya ini tidak berfungsi kalau kita terus, karena alif ini berfungsi kalau berhenti, itu sebagai mad iwad. Tapi kalau terus, alifnya ini dihilangkan dan diganti dengan nun yang kecil ini. Jadi membacanya pendek roknya. illa nufuran istikbaran fil ard
illa nufuran istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Nah, itu kalau terus apabila kita berhenti di sini, otomatis ini adalah berhenti sebagai mad iwad, satu alif saja. Illa nufura. Akan tetapi apabila kita berhenti di sini, maka kita harus memberi harokat hamzah ini. Kalau kita berhenti, maka nun ini tidak berlaku. Jangan dibaca nistikbaron, karena ini kalau kita wasol dari ayat sebelumnya. Kalau kita waqaf dan memulai di sini, memulai itu istilahnya adalah ibtida. Kita ibtida di sini sebagai hamzah wasol ini kita beri harokat. Harokat itu kan ada tiga, ada a, i, dan u. Yang cocok atau yang bagus atau yang benar ini harokatnya apa? Tinggal kita melihat di sini. Kalau misalnya dibahas di dalam ilmu nahwu itu sangat panjang, tetapi ada sedikit patokan yang harus kita fahami dan ini mudah, yaitu apabila kita menemukan setelah sukun ini ada huruf yang berkasroh. Jadi setelah sukun ini ada sin, hurufnya berkasroh, ta ini ya, maka otomatis ini hamzah wasolnya dibaca i. Jadi patokannya yang ini. Kalau kasroh maka dibaca kasroh. Demikian juga kalau di sini menemukan fathah, ini juga dibaca kasroh. Jadi kalau dibaca kasroh itu ada dua teorinya, yaitu apabila setelah sukun itu kasroh atau setelah sukun itu fathah. Itu yang umum. Tapi ada pengecualiannya seperti kata-kata ismu begitu ya. Tetapi yang umum itu seperti itu. Apabila ada setelah sukun ini kasroh, maka kita baca kasroh. Itu mudahnya saja. Tapi kalau lebih detailnya kita belajar tersendiri di dalam ilmu nahwu, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tata cara memberi harokat ya. Kalau perubahan kata itu disebut ilmu sorof. Nah, di dalam ayat 43 ini juga yang terpenting kita ada sebuah kata yang harus kita perhatikan di sini. Ketika kita membaca tasydid ya, ini harus kita tekan ke ya-nya. Kemudian ya-nya berkasroh dan disukun hamzahnya. Wa makras sayyi, yi itu harus jelas dengan sukun hamzah. Wa Rosai, di sini terasa kafnya ini mempunyai hamas. Wa mak, jadi tidak memantul, bukan wa makros, tapi wa makros itu ciri dari kaf kalau dia disukun. Wa makrosai, berhenti ya, dan ini dipendekkan. Sayyi, wa makrosai, istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Dipanjangkan tanwin bertemu dengan fa, ini adalah ikhfa, kita samarkan membacanya. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Jadi salah apabila kita membaca nunnya ini langsung nistik, itu salah. Karena nun ini digunakan kalau kita wasol dari ayat sebelumnya. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Ini hati-hati, ada tasydid ini ya, ada hamas, ada tasydid sin, tasydid ya, ini harus jelas dan kita tekan ke huruf yang bertasydid tersebut. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi
Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Panjangkan sekali, tidak apa-apa. Ini adalah mad arid lisukun yang bisa panjang sampai 3 alif. Bila kita berhenti di sini, kalau kita teruskan maka menjadi mad tabi'i biasa. Contohnya seperti ini. Kalau kita teruskan, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillah. Jadi kalau kita teruskan ini mad tabi'i, tapi kalau kita berhenti bisa menjadi 3 alif, bisa menjadi panjang sekali membacanya, itu boleh. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kita berhenti juga di sini mad iwad ya. Kalau teruskan ini boleh terus, boleh berhenti, waqaf jim atau jaiz. Maka kalau terus ini tanwin bertemu dengan wawu menjadi idgham bi gunnah. Wala tajida li sunnatillahi tahwila. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita disertai dengan tajwid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.